Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikya Mardani dengan NIM J0304211089 dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 58 kelas B2. Di sini kita ada 3 materi utama, yaitu yang pertama mengenai register, kemudian yang kedua ada mengenai memori, dan yang ketiga ada mengenai RAM. Baik, untuk register. Register ini merupakan alat penyimpanan yang kecil, mempunyai kecepatan akses yang cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses. Jadi, register ini merupakan memori yang bersifat sementara, yang biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah maupun data untuk pengolahan selanjutnya. Jadi, jika dianalogikan, register ini dapat kita ibaratkan sebagai ingatan kita di otak. Bila kita melakukan pengolahan data secara manual, sehingga otak dapat diibaratkan sebagai CPU yang berisi ingatan-ingatan. Kemudian, satuan kendali yang mengatur seluruh kegiatan tubuh dan mempunyai tempat untuk melakukan perhitungan dan juga perbandingan logika. Di sini ada beberapa jenis-jenis register. Yang pertama ada register data, ya digunakan untuk menyimpan angka ya dalam bilangan bulat ataupun integer. Kemudian ada register alamat, digunakan untuk menyimpan alamat-alamat memori dan juga untuk mengakses memori. Kemudian yang ketiga ada register general purpose, digunakan untuk menyimpan angka dan alamat secara sekaligus. Kemudian yang keempat ada register floating point, digunakan untuk menyimpan angka-angka, bilangan titik mengambang, gitu, atau floating point ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada register konstansa, yang digunakan untuk menyimpan angka-angka yang tetap, yang hanya dapat dibaca atau bersifat read-only. Kemudian ada register vektor, digunakan untuk menyimpan hasil pemrosesan vektor yang dilakukan oleh prosesor SIMD. Kemudian ada register special purpose, digunakan untuk menyimpan data internal prosesor, seperti halnya instruction pointer, stack pointer, dan juga status. Dan yang terakhir, ada register specific machine, digunakan untuk menyimpan data internal prosesor atau pengaturan berkaitan dengan prosesor itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai memori. Ya, memori itu atau yang biasa disebut dengan memori fisik ataupun memori internal adalah media penyimpanan data yang informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan dan selama komputer menyala atau hidup. Jadi ketika komputer dimatikan, maka data yang disimpan di memori ini akan hilang. Oleh karena itu, sebelum mematikan komputer, simpanlah semua data ke dalam media penyimpanan permanen, tetap seperti hard disk dan SSD. Kemudian ada fungsi memori. Fungsi memori ini yang pertama adalah menyimpan data piranti masukkan sampai data dikirimkan ke ALU untuk diproses lebih lanjut. Kemudian menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Piranti keluaran itu seperti monitor, headphone, ataupun speaker ya. Kemudian menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti perangkat sekunder. Nah, memori internal ini berfungsi sebagai penyingkat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal ini diakses secara langsung oleh prosesor. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis memori ya. Ada banyak sekali, ada RAM, ROM, SRAM, SDRAM, CMOS, DIMM, dan cache. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Random access memory adalah yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka datanya juga akan terhapus. Penyimpanan data ini dilakukan secara acak
dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Karena memang dari namanya saya sudah jelas ya, ada random access memory. Random, kita mengakses memorinya secara random. Nah, random RAM ini biasanya digunakan ketika kita membuka aplikasi banyak. Kayak misalkan contoh kita buka aplikasi Word, kemudian kita buka aplikasi Chrome, YouTube, dan sebagainya. Jadi, aplikasi-aplikasi tadi itu disimpan datanya di dalam RAM. Maka semakin banyak RAM-nya atau semakin besar suatu RAM dalam komputer, maka bisa menampung banyak aplikasi sekaligus. Jadi, kalau biasanya itu kita kenal dengan nge-lag atau tidak nge-lag. Begitu, seperti itulah kurang lebih. Kemudian ada ROM, read only memory. Jadi ya, sudah jelas ya, dia hanya bisa dibaca, tidak bisa di-write atau tidak bisa ditulis, yang bersifat permanen, dan datanya tidak bisa dimodifikasi. Jadi bisa dibaca tapi tidak bisa dimodifikasi. Itulah ROM. Biasanya ROM ini disimpan sebagai BIOS atau Basic Input Output System. Gitu. Kemudian ada SRAM, Static Random Access Memory. Jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala, berbeda dengan DRAM. Yang perlu disegarkan secara periodik kemampuan tersebut karena SRAM dirancang untuk menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya SRAM lebih mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. Nah, kemudian ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. Jenis RAM yang banyak digunakan dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. Jadi harus di-refresh terus si DRAM ini, berbeda dengan SRAM tadi. Kemudian SDRAM, ada Synchronous Dynamic Random Access Memory. Jadi bisa kita lihat ya di Synchronous ini, yang termasuk komputer kategori solid state yang telah disinkronisasikan oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Kemudian ada CMOS, ya ini sering kali sering kali kita temukan ya. CMOS itu apa sih? CMOS itu sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan oleh mikroprosesor di mikroprosesor. RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. CMOS merupakan bagian dari RAM. Bukan hanya di sirkuit digital, CMOS juga digunakan untuk di sirkuit analog seperti pengubah data, sensor gambar, dan sebagainya. Kemudian ada DIMM, Dual Inline Memory. Inline itu artinya satu jalur atau segaris. DIMM terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu di RAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan pada komputer personal. Kemudian ada cache. Cache ini merupakan memori yang bersifat sementara dan berukuran kecil, tetapi berkecepatan tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Jadi, cache ini lebih spesifik kepada instruksi yang sering kita akses. Jadi si prosesor ini misalkan sudah memiliki sebuah fungsi-fungsi tertentu yang memang harus diakses secara cepat. Jadi fungsinya itu ada di cache. Gitu. Jadi cache ini menjembatani antara data di antara prosesor dengan memori utama ataupun RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Jadi cache ini jauh lebih cepat daripada RAM dan memori utama. Harga dari memorinya juga jauh lebih mahal daripada memori utama. Cache memori berguna agar pemroses mengacu pada cache memori yang berkecepatan tinggi sehingga kinerja sistem jauh lebih meningkat. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas RAM. RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory. Ya, tadi kita sudah bahas ya. Sebuah perangkat keras yang ada pada komputer di mana ya sifat data yang disimpan itu bersifat sementara, kemudian berfungsi juga sebagai penyimpan aplikasi, dan sangat berguna apabila kita membutuhkan multitasking yang cepat, yang cepat dan banyak. Jadi semakin banyak RAM-nya, semakin cepat juga. Tapi ingat, terlalu banyak RAM juga tidak terlalu baik bagi komputer. Karena RAM itu harus sejalur dengan prosesornya apa, dan juga VGA-nya apa, itu harus sejalur. Jadi kalau misalkan RAM-nya saja yang tinggi, prosesornya tidak bagus juga, ya akan tetap nge-lag ataupun bahkan bisa blue screen. Sepengalaman saya itu ketika RAM kita jomplang dengan prosesor,
bahkan VGA itu bisa blue screen karena komputer tidak bisa mengakomodasi itu. Meskipun memorinya cukup gitu ya. Seperti itu. Ya, ini ada beberapa referensi saya ya. Saya menggunakan dua web antara Tiunsa dan Nasabah Media. Ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak. Oke, langsung saja saya akan mendemokan ya prinsip kerja dari RAM dan juga register ya. Kita buka aplikasi EMU-nya saja. Kemudian kita new, kita pilih empty workspace. Mari kita akan mencoba menjumlahkan dua buah bilangan heksa. Nah, move AL, misalkan 2H. Kemudian ada move AH, misalkan 12H. Dan kemudian ada fungsi add AL dan AH. Kita akan coba emulate atau emulasi. Ya, jadi gini. Prinsip kerja register itu seperti apa ya? Ini emulator 8086 adalah sebuah mikroprosesor yang cukup lama, cukup jadul, hanya bisa menampung 16 bit. Sedangkan yang kita tahu sekarang, komputer-komputer sekarang sudah bisa menampung di 64 bit. Jadi ini memang sangat jadul, tapi sebagai pembelajaran kita bisa tahu nih bagaimana sistem kerja register itu berjalan di dalam komputer kita. Ya, di sini kita membuat sebuah script move add ya. Move AL 2H, move AH 12H. Kemudian kita membuat script add AL dan AH. Intinya seperti ini. Di dalam register itu dia mampu menampung 8 bit. 8 bit dan 8 bit. Jadi di register AX ini dia mampu menampung 16 bit. Tapi di masing-masingnya kan terdapat H dan L. Nah, itu bisa disebut AL ataupun bisa disebut AH. Nah, di AL dan AH ini mampu menampung 8 bit. Jadi dua-duanya digabung jadi 16 bit. Seperti itulah kurang lebih ya. Nah, karena 2H dan 12H ini belum menyentuh angka 16 bit, masih di bawah 8 bit. Makanya kita menggunakan AL dan AH. Beda cerita ketika misalnya kita ingin menyimpan lebih dari 8 bit. Kayak contoh 9000H itu sudah lebih dari 8 bit. Seperti itu. Nah, karena kita sekarang hanya menggunakan 8 bit, maka memori yang kita gunakan cukup di AX saja. Atau register yang kita gunakan hanya cukup di AX. Kita bakal emulasikan atau kita bakal simulasikan seperti apa sih sistem register yang ada di komputer kita secara simpel, secara dasar. Yang pertama kita punya 2H yang kita simpan di dalam register AL. Kemudian kita punya 12H yang kita simpan di register AH. Kemudian kita akan menjumlahkannya. Nah, ketika sudah dijumlahkan ini, si value hasil penjumlahan akan disimpan di mana ya? Kita langsung saja buktikan seperti apa. Kita single step. Single step itu untuk mengetahui step selanjutnya. Jadi step secara satu-satu ya. Lain cerita kalau kita run kan dia langsung menjalankan semua step. Beda cerita kalau single step. Single step kita pengen tahu nih, dia disimpan di mana satu-satu gitu. Oke, kita single step. Nah, ternyata 2H ini disimpan di register AL. Seperti itu ya. Kemudian kita single step lagi dan 12H kita simpan di register AH. Kita next lagi. Dan ternyata hasilnya disimpan di register AL. Ya, yang biru ini register AL. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan add AL dan AH. Seperti itu. Nah, untuk prinsip kerja RAM-nya bisa kita cek di sini ya. Kita reset saja. Nah, ini seperti inilah. Sama aja. Prinsip kerja RAM tuh seperti ini kurang lebih. Inilah kita tinggal step, nanti kita tahu perubahannya apa yang terjadi di RAM kita. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.